Kim, Bulince, Shalom, apa kabar? Halo Pastor John, Ya, selamat malam, Shalom. Pak selamat Darmawan, Bu malam Ana. Pastor. Halo Bu Om Jokim, Bu Puji Gembala. Tuhan ya. Ya, Shalom. Oke, luar biasa. Amin. Ya Apa Pak kabar? Dharma. Ya Pak. Halo Bu, Happy Mother's Day ya Ibu Gembala, Ya Bu terima Om kasih Jokim. Pak. Terima kasih. Praise God. Gimana medannya? Cuacanya bagus, Pak? Panas Pak, apa Pastor? Panas sekali Oh, gitu cuacanya. ya. Wah, luar Kurang biasa ya. bagus ya, cuacanya apa? Debu banyak, tidak tiba-tiba bisa hujan. Jadi banyak Oh orang ya. yang kena flu, batuk. Ya. Pastor sehat kan? Ya, sehat. Ya, puji Tuhan. Katakannya positif. Ya, kita doakan. Ya Pastor. Ya, amin ya. Amin, amin. Ya, selalu didoakan oleh Ibu Ong Kim, Pak Darmawan. Ya, makasih banyak Pastor John, Supaya nanti Ibu bisa Om punya Jokim, baby ya. Bu Gembala. Ya, puji Tuhan. Oke, jadi nanti apakah Pak Darmawan mau kesaksian? Ya, selamat malam Cifung, sudah bersama kita malam ini. Haleluya, praise God. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya kabar baik ya. Senang sekali malam ini kita berkumpul di dalam hadirat Tuhan ya. Oke, dan kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita malam ini. Dan acara ibadah kita malam ini akan dipimpin oleh Ibu Yeti Sulistiorini, namun saya lihat ini beliau belum masuk. Jadi ya silakan Bu Ong bisa doa pembukaan dulu. Ya. Ya, salam Bu Ong. Ya, Shalom Pastor John. Ya, silakan bisa doa pembukaan dulu ya. Ya, Ya. ya Bapak kami yang di surga, kami datang kembali kepadamu pada jam petang malam hari. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami boleh ada ya Tuhan, dan kami masih boleh bernafas Tuhan. Ya Yesus. Ini semua oleh kasih karunia-Mu, Benar Tuhan. oleh kebaikan dan kemurahan. Tuhan, kami sebentar Tuhan akan memuji, membesarkan nama-Mu. Dan juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan, kuduskan, sucikanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ya Yesus. Biarlah Tuhan, kami bersatu Tuhan. Mau beribadah ya Tuhan, memuji nama-Mu. Satukanlah kami ya Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Amin. Sakit Engkau sembuhkan. Yes. Yang lemah Engkau kuatkan. Yes. Yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau memberi keringanan. Tuhan, dan Engkau angkat semua beban-beban mereka, permasalahan-permasalahan mereka yang di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, yang susah Engkau beri penghiburan, yang tidak ada Amin. pekerjaan Engkau berikan pekerjaan ya Tuhan. Ya. Oh Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah firman-Mu Tuhan akan tersimpan di dalam hati kami yang paling dalam. Biarlah firman-Mu Tuhan, bukan hanya kami dengar, tapi kami melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Itulah kehendak-Mu ya Tuhan. Itulah kemauan-Mu ya Bapa. Ya Yesus. Biarlah kami tetap teguh setia dekat kepada Engkau. Karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Tuhan, kami percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Biarlah Pastor John juga Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Ya, Roh Yesus. Kudus-Mu ya Bapa. Tambah-tambahkan hikmat marifatnya ya Bapa. Amin dalam nama. Biarlah Tuhan Pastor John juga Engkau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Amin. Tuhan, Engkau Allah kami ya Tuhan, yang begitu luar biasa dan dahsyat. Dan kami berdoa Tuhan pada jam petang malam hari ini. Dan kami memulai Tuhan bagian ini. Ya. Hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ong Kim. Ya, sama-sama Pastor John. Doa yang sangat indah ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian. Amin.
Kita akan siapkan hati kita. Kita mau pujikan pujian ini ya bersama-sama ya. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kita tidak ragukan akan kasih Tuhan. Gabung ya. Mari katakan sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Oh, praise God. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan bersama, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami semua di hadapan Tuhan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Bersama katakan akan suaramu di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami percaya Tuhan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mazmur 91 ayat 7. Haleluya, walau 1000 rebah di sisiku. Dengar iman katakan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sembah Yesus dia Tuhan, sembah Yesus dia Raja.
sampai John. selamanya kami menyembah-Mu. Amin ya. I used to be a Oke, corporate praise lawyer. God. I was a Pujilah housewife. Ya Yesus, kita pujikan satu pujian lagi. Selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan naikkan pujian dengan segenap hati ya. Oke, semua yang baru bergabung malam hari ini, dengan segenap hati kita siapkan hati kita untuk kita terus memuji Tuhan ya dengan sepenuh hati. Dia Tuhan yang besar ada bersama dengan kita. Katakan amin ya. Akan pernah tinggalkan kita selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam Pak John. Selamat malam Ko Anto. Puji Tuhan, senang sekali. Suaranya kecil di sini Pak John. Oh ya. Oke, mungkin masalah signal Ko Anto ya. Ya, terima Oke. kasih. Malam, Sama-sama. salam. Malam, salam. Dengan segenap hati kita katakan mujizat masih ada ya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari yang sakit kita katakan dengan iman bersama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi dengan segenap hati kita, katakan sama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari buka kedua tangan saudara, angkat tinggi-tinggi, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya mujizat masih ada bagi anak-anak-Mu yang menaruh iman dan pengharapan dan kasih-Nya pada Tuhan. Mari katakan bersama. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari buka kedua tangan saudara, angkat tinggi-tinggi, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, sungguh Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi aku dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan. Besar kasih setiap Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan bersama-sama dengan iman. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Ini doa kami Tuhan.
nama Yesus kami datang menyembah Engkau Tuhan, Engkau Raja selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu, haleluya. Amin, amin. Praise God. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama ya malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, di sana ada Bapak Darmawan Lim akan berdoa dulu buat firman Tuhan malam ini ya. Oke, silakan Pak Darmawan Lim. Ya Pastor, Shalom. Teman-teman semuanya, Shalom. Iya, Shalom. Ya, mari kita doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Halo. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang dengan kerendahan hati ke hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu yang Kau berikan di mana malam hari ini kami bisa berkumpul dalam Zoom online untuk mengikuti ibadah Zoom online, mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Zoom online Gereja CLCC bersama Pastor John Sarpunan. Tuhan Yesus, kami mau mendengar nasihat firman-Mu Bapa. Tuhan, urapilah gembala kami Tuhan, Pastor John Sarpunan. Pakai dia Tuhan, agar setiap firman yang disampaikannya merupakan nasihat Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami, satu persatu yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami mohon Roh Kudus Tuhan bersama kami. Roh Kudus tolong kami Tuhan, ajari kami bisa mendengar dengan baik firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi terang dan garam di dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk semua teman-teman yang ikut ibadah Zoom online malam hari ini. Engkau mengetahui kami satu persatu Bapa, berkatilah kami semuanya. Tuhan Yesus, penyampaian firman Tuhan malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami mau mendengar nasihat-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib, kami berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Darmawan Lim untuk doa yang sangat indah. Telah dinaikkan ya malam hari ini. Haleluya, praise God. Ya, oke, ini sebentar kameranya agak kurang bagus ya. Tidak apa-apa, saudara-saudara bisa dengar suara saya ya. Oke, haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dan selamat malam Pak Roli dan Bu Gita, sudah bersama kita Ibu Siang Liang. Wow, luar biasa ya, Ibu Cacuk, Ibu Lince. Oke, praise God. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Ibu Lince ya, dari kota Surabaya. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan belajar firman Tuhan malam ini. Dan saya percaya hati saudara sudah rindu ya, akan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, dan menjadi terang bagi jalan hidup kita ya, saudara-saudaraku. Dan memang kita tidak bisa hidup tanpa firman ya. Cifung aminkan ya, dan semua tentu aminkan malam hari ini. Oke, sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini untuk kita sama-sama akan mendengarkan ya. Dan nanti Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Oke. Ya, saya rindu sekali supaya saudara malam ini benar-benar membuka hati ya untuk Tuhan. Oke. Ya, dan oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu, malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-291 ya. Dan malam ini kita akan membahas tentang
Roma pasal 12 ya. Kemarin kita bahkan tadi pagi kita baru menyelesaikan Roma pasal 11 ya. Dan hari ini kita akan bahas Roma pasal 12. Amin. Oke, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam pembaharuan akal budi. Apakah memang benar-benar akal budi kita harus dibaharui? Jawabannya pasti ya. Apakah ada kemuliaan Allah dalam pembaharuan akal budi? Jawabannya pasti ada ya. Kalau akal budi nggak dibaharui, maka saya percaya maka tidak ada kemuliaan Allah ya. Pikirannya selalu negatif, pikiran selalu jahat, pikirannya selalu penuh dengan curiga. Nah, itu kemuliaan Allah tidak ada pada pikiran-pikiran seperti itu ya. Satu. Tapi kalau pembaruan akal budi kita dibaharui, maka Tuhan gampang sekali menyatakan kemuliaan kepada kita sekalian ya. Yang dulunya pikirannya jelek, pikirannya buruk, yang pikirannya dulu penuh dengan kecurigaan dan sebagainya. Saudara, hari ini pikiran kita sudah berubah ya, saudara-saudaraku. Jadi itu yang Tuhan mau, saudara, supaya kemuliaan Allah bisa dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Dan kita akan lihat nats Alkitab kita malam ini terambil dari Yehezkel pasal 26 ayat yang ke-26 ya. Yehezkel 36 ayat 26. Apakah ini tulisannya sudah bisa dibaca jelas Pak Frans Angki? Oke, sip. Ya, silakan Pak Frans Angki. Bisa memperdengarkan ayat-ayat firman buat kita sekalian. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Tuhan Ya, Yesus memberkati. amin. Kemuliaan Allah di dalam pembaharuan akal budi. Nas Alkitab Yehezkel 36 ayat 26 yang mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Amin. Ya, ini sebuah pernyataan Tuhan yang luar biasa kepada Nabi Yehezkel, ya, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Hati yang baru dan roh yang baru. Jadi Tuhan ingin benar-benar kita jadi manusia baru, saudaraku. Jadi kita tidak pakai manusia lama yang pikirannya masih buruk terus, masih jelek terus, negatif terus ya. Berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil, tidak baik, Tuhan kok tidak mengasihi saya, kenapa orang itu ditolong Tuhan, kenapa saya enggak, kenapa orang itu disembuhkan Tuhan, kenapa saya enggak, kenapa orang itu diberkati Tuhan, kenapa saya enggak, kenapa orang itu dipulihkan Tuhan, kenapa saya enggak. Nah, Bapak Ibu, ini pikiran-pikiran seperti ini adalah mental block yang harus dibuang ya. Mental block itu orang-orang membatasi Tuhan dengan pikirannya. Aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku melarat, aku miskin, aku sakit, aku dalam keadaan terpuruk, aku dalam keadaan jalan buntu. Ya, sudah terlambat pertolongan Tuhan, gak ada harapan lagi. Dokter menyatakan aku sakit, tidak bisa disembuhkan. No. Buang segala pikiran yang negatif itu, saudaraku, supaya engkau bisa lihat kemuliaan Allah. Selama engkau masih tinggal dengan pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang lama, engkau tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah. Amin. Setan akan berbicara dalam pikiranmu, kamu sakit, udahlah, kamu nggak bisa sembuh. Kamu sakit, memang ini sudah takdirmu. Kamu sebentar lagi mati. No, buang itu semua, saudaraku. Ya, itu adalah dusta daripada setan, saudaraku. Dan Tuhan mau berikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Amin. Ya, dan Tuhan menjauhkan pada kita hati yang keras. Saudara, kalau orang mengeraskan hatinya saat dengar firman Tuhan, dia akan jatuh dalam berbagai-bagai malapetaka. Ketika dengar firman Tuhan bilang mengampuni orang yang bersalah kepadamu, dia bilang aku tidak mau, aku sudah disakiti, aku sudah terluka, aku tidak mau mengampuni dia. Nah, orang demikian yang mengeraskan hatinya, dia akan jatuh di dalam berbagai-bagai masalah yang paling pelik, saudaraku. Dan itu akan membuat dia hancur, saudaraku. Tapi berbahagialah orang-orang yang mau berubah. Pola pikirnya berubah, hatinya berubah. Yang dulunya hatinya yang penuh kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit, penuh dengan berbagai macam hati yang jahat, sekarang hatinya sudah diubahkan Tuhan. Ya, dulunya hatinya tidak pernah mengucap syukur, ngomel terus, menggerutu terus, bersungut-sungut terus. Sekarang hatinya penuh dengan ucapan syukur. Amin, saudaraku ya. Dulunya saudara hatinya itu kosong, tidak ada firman. Sekarang hatinya penuh dengan firman Tuhan. Nah, kalau sudah begini Bapak Ibu sekalian, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Apa susahnya Tuhan beri engkau pertolongan Tuhan? Tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar. Cuma masalahnya saat pertolongan Tuhan mau datang itu terhambat. Terhambat di mana? Karena pola pikir masih pola pikir lama. Belum dibaharui, saudaraku, ya. Itulah sebabnya kita tahu bahwa medan pertempuran terbesar dalam diri manusia itu ada di dalam pikiran. Nah,
Anda, Mahatma Gandhi berkata, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. You are about your thing. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau engkau berpikir bahwa engkau melarat, engkau melarat. Engkau berpikir engkau sakit, engkau sakit. Engkau berpikir bahwa engkau kalah, engkau akan kalah. Engkau berpikir engkau miskin, engkau miskin. Engkau berpikir engkau gagal. Yes. Kalau apa yang kau pikirkan itu akan terjadi. Karena itu hati-hati, saudaraku. Biarkan Tuhan memenuhi pikiran-pikiranmu dengan firman Tuhan. Sebab bukan pikiranmu lagi, tapi pikiran Kristus. Itu penting, saudaraku. Pikiran Kristus adalah ketika engkau sakit, engkau berpikir, oh, oleh bilur Yesus, aku sembuh. Amin. Pikiran Kristus adalah ketika engkau mengalami jalan buntu, engkau berkata, oh, Tuhan membukakan jalan bagiku saat tiada jalan. Itu pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah ketika engkau dalam keadaan terintimidasi, dalam keadaan takut. Engkau berpikir bahwa, oh, Tuhan akan membela hidupku. Tuhan akan membukakan jalan bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segala persoalanku. Katakan amin. Nah, malam ini berapa banyak saudara mau pikirannya berubah? Yang mau pola pikirnya dibaharui. Mari lambaikan tangan yang percaya, bilang, Tuhan, saya mau pola pikir saya dibaharui. Amin, saudaraku ya. Dibaharui dengan apa? Dibaharui dengan firman. Dibaharui dengan apa? Dibaharui dengan Roh Kudus. Dibaharui dengan apa? Dibaharui dengan darah Kristus. Baru benar-benar kau bisa memiliki pikiran Kristus. Amin. Haleluya, berpikirlah bahwa Tuhan itu baik. Meskipun saat ini engkau mengalami keadaan yang tidak baik, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, berpikirlah bahwa Tuhan itu baik. Meskipun engkau mengalami hal tidak baik, tetap berpikir Tuhan itu baik, maka engkau akan mengalami keadaan yang baik, bahkan lebih baik di saat engkau mengalami keadaan buruk. Katakan amin. Ya, ini dia. Wow, dahsyat. Oke, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pembaruan akal budi. Akal budi siapa? Akal budi orang percaya yang diberi apa, saudaraku? Diberi hati yang baru dan juga diberi roh yang baru. Dan itu adalah hati yang taat. Bilang taat. Nah, saya sering menyampaikan tentang taat. T-A-A-T. T yang pertama adalah tidak. A yang pertama adalah ada. Ya. A yang kedua alasan, dan T yang kedua yang terakhir itu tidak. Jadi baca dari depan ke belakang, taat. T-A-A-T. Tidak ada alasan tidak, ya. Dari kiri ke kanan kita baca juga tidak ada alasan tidak, itu taat. Sama dari kanan ke kiri sebaliknya, tidak ada alasan tidak. Jadi saudara kasih Tuhan, orang-orang sukses mereka selalu punya cara, ya, mereka berpikir banyak cara. Tapi orang-orang gagal itu selalu mereka memiliki 1001 macam alasan, ya. Saudaraku, orang-orang sukses dia tidak akan punya berbagai macam alasan, dia punya cara. Bagaimana dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia punya cara. Bagaimana untuk dia bisa mengenal Tuhan. Bagaimana cara untuk dia bisa lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara untuk dia bisa memahami segala menjadi kehendak Tuhan. Itu orang sukses. Tapi kalau orang gagal itu mereka punya banyak alasan. 1001 macam alasan. Dan itulah sebabnya mereka dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Pola pikirnya, mindsetnya belum dibaharui. Amin, saudaraku, ya. Sama percaya malam ini bahwa Tuhan berikan kita masa depan yang penuh harapan. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Jangan berpikir kenapa orang itu lebih sukses dari aku. Kenapa orang itu lebih kaya dari aku. Kenapa orang itu lebih beruntung dari aku. Kenapa orang itu kok lebih mujur dari aku. Jangan berpikir seperti itu. Berpikirlah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Mungkin sekarang zamannya mereka. Tapi ketika engkau setia dengan Tuhan, ada waktu di mana Tuhan akan mempromosikan engkau. Ada waktu di mana Tuhan akan membawa engkau untuk melihat hal-hal yang besar terjadi. Ya, segala sesuatu ada waktu. Ada waktu engkau susah, ada waktu engkau sedih, atau ada waktu engkau menangis, ada waktu engkau kekurangan, ada waktu engkau dalam keadaan terpuruk, ada waktu di mana engkau mengalami jalan buntu, engkau ditinggalkan, dilupakan, ada waktu engkau dibenci, dimusuhi, direndahkan, tapi ada waktunya di mana Tuhan akan memuliakan engkau, Tuhan akan mempromosikan engkau, Tuhan akan membuat engkau menjadi orang-orang yang hebat. Katakan amin. Ya, ini dia. Saudara, dan ini dapat kita pelajari tentang kemuliaan Allah di dalam pembaruan pikiran, akal budi. Kita akan lihat dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ya. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, ini akan membuat hati kita sangat bahagia, ya. Akan membuat hati kita sangat tenang, hati kita akan memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut
kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Ini penting. Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti. Meskipun mereka orang Kristen, salah satu terdaftar dalam salah satu anggota gereja, tapi dia tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saudaraku? Dia tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam pembaruan akal budi. Nah, ini penting, saudaraku, untuk kita sekalian mengalami ini ya. Mari kita lihat siapakah dia orang yang percaya, yang mengerti kemuliaan Allah dalam pembaruan akal budi. Siapa dia pembaruan akal budi? Siapa dia? Ciri yang pertama. Yang pertama, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang mendengarkan. Bilang mendengarkan. Mendengarkan apa, saudaraku? Mendengarkan nasihat saat dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya ya, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Ya, perhatikan ayat ini berkata, karena itu apa? Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Siapa yang menasihatkan kita? Paulus. Siapa Paulus? Seorang hamba Tuhan. Siapa Paulus? Orang yang melayani Tuhan. Siapa Paulus? Dia seorang pemimpin rohani. Siapa Paulus? Dia orang yang menulis banyak kitab-kitab suci. Ya. Siapa Paulus? Orang yang punya hati untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, di sini Paulus berkata, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya, bla 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 bla. Jadi ketika Paulus menasihati kita, maka tugas kita apa, saudara-saudaraku? Menjalankan. Kita mendengarkan nasihat penting. Amin, Bapak Ibu, ya. Ulangan 28 berkata, kalau engkau baik-baik mendengarkan segala perintah yang kusampaikan pada hari ini, maka diberkatilah engkau. Saudara, mendengarkan itu penting, saudaraku. Ada banyak orang kenapa mereka hidupnya tidak bisa mengalami satu perubahan yang signifikan. Karena mereka kurang mendengarkan nasihat. Nasihat siapa, saudara, yang harus kita dengar? Nasihat firman Tuhan. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Makanya Daud berkata, rahasia kebahagiaan di dalam Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut siapa? Menurut nasihat orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik orang yang melakukan kejahatan. Pikirannya jahat, hatinya jahat, mulutnya jahat, perkataannya jahat, perbuatannya jahat. Itu orang fasik. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebut the wicked. Nah, orang-orang fasik ini di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-6 berkata tanduknya akan dipatahkan ya. Juga di dalam Mazmur pasal 75. Tetapi jalan orang benar menuju pada kehidupan. Jalan orang fasik menuju pada kebinasaan. Lalu yang kedua dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, malam ini kita sedang duduk dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Kita sedang mendengarkan nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan untuk kita sekalian. Berbahagialah kita, saudara-saudaraku. Supaya apa? Kita tidak salah mengambil keputusan. Karena apa? Kita mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Soalnya seringkali orang salah mengambil keputusan karena dia mendengarkan nasihat yang salah, saudaraku. Itulah sebabnya sangat berbahaya. Kalau orang mendengarkan nasihat yang salah, maka pola pikirnya juga akan salah, maka keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya juga akan salah. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kita perlu berhati-hati di sini. Nasihat siapa yang harus kita dengarkan dan nasihat siapa yang tidak boleh kita dengarkan. Yang kita dengarkan adalah nasihat firman Tuhan. Yang tidak boleh kita dengarkan adalah nasihat orang berdosa. Oh, nggak apa-apa, buat dosa aja. Nanti minta ampun lagi. Oh, nggak apa-apa. Yang nggak beribadah juga nggak apa-apa kok. Nah, Tuhan kan tahu. Oh, saudara-saudara, hati-hati. Ini nasihat-nasihat ini yang menjebak kita, yang membuat kita, saudaraku, makin hari makin jauh dari Tuhan. Dan membuat kita, saudara, membuat iman kita tidak bisa bertumbuh. Hari ini Tuhan mau engkau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Katakan amin. Karena apa yang kau dengar itu sangat menentukan kehidupanmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa menang, engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa dalam keadaan berdiri tegak, atau engkau bisa dalam keadaan jatuh, tergantung apa yang kau dengar. Amin, Bapak Ibu sekalian ya.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi dengan banyaknya kau mendengarkan firman Tuhan, itu sangat menguntungkan kehidupanmu. Kenapa? Karena dengan banyaknya kau mendengarkan firman Tuhan setiap hari, itu melatih telingamu, melatih imanmu bertumbuh terus, bertumbuh makin hari makin kuat, makin dalam, makin kokoh, sehingga ketika kena goncangan apapun, engkau tidak akan tergoyahkan. Ya, ada pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran yang menyimpang, engkau tidak mudah terkecoh, engkau tidak mudah terpengaruh karena engkau sudah belajar tentang hal yang benar. Katakan amin. Ini penting ya, saudaraku. Jadi ciri yang kedua dari orang yang mengalami pembaruan akal budi itu, dia orang yang suka mendengarkan nasihat firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang anak muda ketika dia masih kecil, bahkan pada waktu dia di dalam rahim ibunya bernama Hana, dan ini juga Pak Darmawan dengar baik-baik ya. Saudara kasih Tuhan, pada waktu Hana ini, saudara-saudara, karena ini memang ada kejadian yang sudah terjadi ya, suaminya bernama Elkana. Nah, Elkana ini punya istri Hana, tapi dia punya madunya juga. Madunya Hana ini namanya Penina, saudara ya. Jadi Elkana punya 2 istri, saudaraku. Jadi ketika setiap hari Penina nyakiti hati Hana, saudaraku, Hana menangis terus ya. Penina bilang, lihat nih, aku udah punya anak, kamu gak punya anak, kamu mandul ya. Bagi orang Israel itu satu penghinaan, itu sesuatu aib, saudaraku, memalukan sekali. Kalau wanita Israel tidak bisa hamil, tidak bisa punya anak, itu dianggap aib, memalukan. Dan setiap hari Penina ngejek terus Hana. Hana hatinya tergerus, hatinya tergores, hatinya luka, saudaraku. Dan pada waktu mereka pergi beribadah di Bait Allah, saudara kasih Tuhan ya, di sana Hana mulai berdoa sambil menangis dengan terseduh-seduh. Lalu dia membuat satu keputusan. Dia bilang gini, Tuhan, kalau sekiranya Kau memberikan aku seorang anak, aku janji Tuhan, aku akan persembahkan anak ini kepadamu. Aku janji Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, orang yang punya komitmen dengan Tuhan, yang membuat keputusan yang benar, dia janji bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Itu doanya paling manjur, saudaraku ya. Doanya itu paling cepat dijawab Tuhan. Dan terbukti apa, saudaraku? Waktu Hana berdoa dengan mulut komat kamit, ya, itu sang pendeta Pak Elia, saudaraku. Nabi Elia melihat, ini Imam Eli melihat Hana berdoa dengan mulut komat kamit, suaranya nggak kedengaran, saudaraku. Mulutnya komat kamit, mungkin dia lagi bahasa roh, atau dia lagi mengucapkan kata-kata apapun, tapi yang jelas Hana ini, dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau orang berdoa dengan kesungguhan itu, doanya itu paling cepat dijawab Tuhan. Ya, Hana berdoa dengan hancur hati, dia menangis, saudaraku. Dia bilang, Tuhan, kalau Engkau berikan anak kepadaku, anak ini akan kupersembahkan kepadamu. Dan ternyata Tuhan dengar dia, ya. Meskipun Imam Eli sempat bingung dengan apa yang Hana ucapkan ini. Hana mulutnya komat kamit. Karena Imam Eli sempat berpikir bahwa ini Hana lagi mabuk anggur. Dan Imam Eli berkata, apakah kamu sedang mabuk anggur? Hana bilang, tidak, aku seorang yang sedang berkesusahan. Dan ketika dia janji, dia nasar kepada Tuhan, dan Tuhan dengar doanya. Pada waktu pulang ke rumah, suaminya hampiri dia dan ternyata dia hamil, saudaraku. Dan ketika dia hamil, dia tidak diejek lagi oleh penina madunya ini, saudaraku. Dan ketika itulah, saudaraku, dia bawa Samuel, anak yang lahir dari rahim Hana ini, saudaraku. Dan akhirnya dia bilang kepada Imam Eli, Tuanku mohon bicara. Aku yang tahun lalu datang ke sini sedang berdoa dengan menangis untuk meminta anak inilah aku berdoa. Dan sekarang Tuhan sudah mengabulkan doaku dan sekarang aku persembahkan dia kepadamu. Dan ketika Samuel diserahkan pada Imam Eli dalam asuhan bimbingan Imam Eli, saudaraku, Alkitab berkata ketika Imam Eli memberikan pengajaran-pengajaran firman sama seperti yang kau mendengarkan pengajaran khotbah malam ini, saudaraku ya. Saudara, itu Samuel itu tidak membiarkan satu ayat pun jatuh, satu ayat pun gugur dari hidupnya. Dan Anda tahu, saudaraku, Samuel dengar dengan baik, saudaraku. Dia dengar dengan baik, dia perhatikan dengan saksama, saudaraku. Dia mencatat ayat-ayat demi ayat yang disampaikan oleh Imam Eli, mentornya ini, saudaraku.
Dan Samuel tumbuh rohnya itu kuat, saudaraku. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika Imam Eli, saudaraku, sudah masa jabatannya selesai, digantikan oleh Samuel. Dan Samuel ini menjadi pemimpin dari pemimpin. Kenapa? Karena Samuel ini suka mendengarkan nasihat firman Tuhan, ya. Orang yang suka mendengarkan nasihat firman Tuhan, hidupnya itu pasti baik. Hidupnya itu pasti mujur. Hidupnya itu pasti bahagia, saudaraku. Bukan cuma dia, tapi anak cucunya diberkati. Ya, terbukti Samuel ini. Saudaraku, Samuel artinya anak permintaan, ya. Dan luar biasa malam ini apa yang menjadi permintaanmu? Kalau kau berdoa dengan kesungguhan hati, engkau buat satu komitmen dengan Tuhan, bukan kepada manusia, engkau buat janji dengan Tuhan. Saya jamin doamu paling cepat dijawab Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini yang mau doanya dijawab oleh Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Mungkin selama ini kau berdoa belum ada jawaban. Mungkin engkau masih belum serius, tapi ketika engkau serius lagi, engkau buat sebuah perjanjian dengan Tuhan. Namanya perjanjian, ada ikatan antara engkau dengan Tuhan. Itu doamu paling cepat dijawab Tuhan. Ya, saya sudah mengalami hal ini. Haleluya. Oke, mari kita lihat rahasia yang ketiga. Orang yang mengalami pembaruan pikiran itu saudara-saudaraku akal budi. Siapa dia? Yang ketiga. Pak John kedua, Pak John kedua. Oh, kedua ya. Ya. Oh ini, oh ya, pertama ya, kedua. Maaf ya, kecepatan. Oke, baik. Yang kedua. Yang pertama apa tadi, saudaraku? Dia mendengarkan nasihat. Baru yang kedua setelah dia mendengarkan nasihat, ini dia. Yang kedua, dia menjadi apa, saudaraku? Dia menjadi serupa dengan Yesus dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Amin. Kenapa orang tidak bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna? Kenapa? Karena dia tidak menjadi serupa dengan Kristus. Artinya apa? Dia menjadi serupa dengan dunia ini. Makanya Alkitab bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kok aku tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini? Karena Alkitab berkata, dunia ini akan menuju kepada kebinasaan, ya. Dan Yesus katakan bahwa dunia ini saudaraku akan hancur, Bapak Ibu. Dunia ini akan lenyap. Ya, saudaraku, bahkan di bagian yang lain firman Tuhan berkata bahwa saudara kasih Tuhan, dunia ini, saudaraku, kalau kita kasih dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Dan kalau orang mengasihi dunia, tidak mengasihi Yesus, maka saudara kasih Tuhan, dia itu menjadi musuh Allah. Nah, siapa yang menjadi musuh Allah? Orang-orang yang mengasihi dunia. Saudara, apa yang ada dalam dunia itu? Yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, semua itu bukan berasal dari Bapa kita di sorga. Karena itu malam ini Tuhan ingin, kalau engkau ingin mengalami pembaruan akal budi, orang yang mengalami pembaruan akal budi, dia akan ambil keputusan. Dia menjadi serupa dengan Yesus, ya, dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Sebuah pujian berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Amin ya. Jadi ini dia saudaraku. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Ciri yang ketiga dari orang yang mengalami pembaruan akal budi, siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang memikirkan hal-hal yang sesuai dengan ukuran imannya, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan kasih karunia. Kasih karunia ini adalah sebuah suatu hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Sebuah kemurahan hati Tuhan, sebuah kebaikan hati Tuhan. Dan yang ketiga, kasih karunia ini juga bicara tentang sebuah kekuatan ilahi, adikodrati, supranatural diberikan kepada kita sekalian. Yang kita ini lemah akibat dosa, Tuhan berikan kita sehingga kita mampu menghadapi setiap situasi yang sulit. Kita ternyata masih eksis sampai hari ini. Dan kasih karunia ini juga bicara tentang sebuah kesempatan, ya, opportunity. Jadi kesempatan yang ada jangan engkau sia-siakan. Kalau engkau sia-siakan kesempatan, maka suatu hari kesempatan hilang, waktunya habis, engkau kejar lagi, tapi sudah tidak akan mungkin bisa mendapatkan, ya, karena kesempatan tidak datang dua kali, saudaraku. Mari kita lihat di dalam ayatnya, ya, Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat 3 yang mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada hal-hal yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa,
sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Amin. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Jadi Paulus dianugerahkan kasih karunia ya. Dia bilang apa? Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang apa, saudara? Hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai apa? Diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi yang ketiga ini, saudara-saudara, kita perhatikan, ciri yang ketiga dari orang yang mengalami pembaruan akal budi, itu dia memikirkan hal-hal yang sesuai dengan ukuran imannya. Ya. Jadi kalau dia punya ukuran imannya 50, ya dia berpikir 50. Kalau dia sudah bisa di 50, naikkan level itu lagi. Jangan berhenti di 50. Naik 75. Ya, kalau sudah bisa di 75, naikkan lagi 100. Ya, naikkan terus. Jangan berhenti sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Karena memang segala sesuatu ini ada ukuran-ukuran iman, saudaraku ya. Jadi saya percaya bahwa semua kita akan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman itu berdasarkan apa yang Tuhan kasih kepada kita masing-masing ya. Oke. Dan kita akan lihat apakah hasilnya dari orang yang mengalami pembaruan akal budi. Mari kita lihat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan apa, saudaraku? Dia mendapatkan kualitas ibadahnya yang sejati. Mari kita lihat ya, kualitas ibadah yang sejati. Kita lihat Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan Ya, saya ulangi ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup. Satu. Yang kedua apa? Yang kudus. Dan yang ketiga apa? Yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati, saudaraku. Ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi di sini kita sudah bisa melihat, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kualitas ibadah yang sejati. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu, ibadah yang sejati itu ketika orang melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau, ya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, mari kita lihat hasil yang kedua, ya. Hasil yang kedua ini bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Dia dapat membedakan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Ya, yang lain itu tidak dapat. Nah, kenapa itu, Bapak Ibu? Karena dia belum mengalami pembaruan akal budi. Haleluya. Oke, kita lihat ayatnya Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Ya. Jadi itu hasilnya yang dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Dia dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Itu karena apa? Dia sudah mengalami pembaruan akal budi. Tapi kalau orang belum mengalami pembaruan akal budi, dia nggak bisa bedakan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan sempurna, dia nggak ngerti, saudaraku. Di malam ini saya berdoa supaya semua kita mengerti. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ini dia hebat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menguasai diri. Bila menguasai diri, ya, dia menguasai diri dalam ukuran iman baginya. Kita lihat ayatnya ya. Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Amin. Jadi ada ukuran iman di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ukuran iman kita ini kan beda-beda. Ada yang masih 25, ada yang sudah 50, ada yang 75, ada yang sudah 100. Nah, jadi semua ini kita memang perlu berlomba-lomba saudaraku ya. Jangan puas di level yang 25 atau 10. Naikkan terus sampai mencapai tingkat kesempurnaan ya. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian. Dan Ibu Lince dari kota Surabaya akan berdoa buat kita semua ya di malam ini. Nanti setelah itu Cifung akan bisa memberi kesaksian ya. Setelah doa profetik dan pengumuman. Ya. Terima kasih Pak Frans Angki sudah memperdengarkan firman Tuhan malam ini. Kembali kasih Pak John. Amin. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Amin. Ya, kepada Ibu Lince dipersilakan. Ya, mari saudara-saudara yang kasih kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan untuk setiap kami Tuhan, untuk kami selalu taat akan firman-Mu, sehingga kami Tuhan boleh mendapat penguasaan diri Tuhan. Engkau Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau selalu tuntun kami Tuhan, untuk selalu kami jalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menikmati kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, menyadarkan setiap kami bahwa Engkaulah Allah kami satu-satunya, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pak John ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau memberkati selalu Tuhan pelayanannya, kesehatannya, keluarganya Tuhan. Amin, Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Bapak, kami tak dapat berbuat suatu apapun, tapi kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan juga menjawab setiap doa-doa daripada anak-Mu yang mendengarkan hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah Tuhan yang mau menjawab setiap doa kami. Apapun yang menjadi keperluan kami Tuhan, Engkau sudah sediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya Tuhan percaya kepadamu, maka semuanya itu akan jadi. Terima kasih Bapa, terpujilah kamu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Linci untuk doa yang sangat indah di malam ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan berkati Bu Linci. Doa Terima yang sudah kasih dinaikkan sama-sama. ya. Amin. Salam buat keluarga ya Bu Linci. Ya, Yuk, baiklah terima Bapak Ibu kasih. sekalian. Ya, terima kasih Bu Linci. Kita akan sama-sama menaikkan doa profetik, dan doa profetik ini akan dinaikkan oleh Ibu Ong Giokim dari kota Sidoarjo. Kepada Ibu Ong Giokim dipersilakan. Ya, Pastor John, terima kasih waktu yang diberikan buat saya. Selamat malam, Shalom. Shalom. Saya akan membawakan doa profetik bagi bangsa dan negara. Yang kedua, doa profetik dua bagi gereja CNBC. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Amen. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan.
I receive. receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Amin. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja Yes. CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Giokim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Giokim. Terima kasih Pastor John. Sama-sama. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Baik, bisa dibuka Bu Weli? Bu Weli bisa kelihatan tulisannya? Apa perlu dibesarkan? Baik, bisa dibuka Bu Weli? Sebentar, saya besarkan tulisannya. Oke. Ya, silakan Bu Weli. Bisa yang ada Mic bisa dibuka Bu Weli? Mic-nya bisa dibuka? Halo Bu Weli, mic-nya bisa dibuka? Gangguan mungkin Pastor John. Ya, gangguan ya. Ya. Oke. Ya, mungkin bisa di-handle oleh Ibu Jajuk. Ya, Pak John, shalom, selamat Ya, malam. shalom. Ya, Bu Jajuk. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331
268-401 atau via rekening OVO Gereja JLCC dengan nomor 08130692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan ibadat JLCC pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 10 pagi bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palam Selatan 4-MC68 Pondok Chandra Indah Waru, Surabaya Selatan. Waru Sidoarjo, maaf. Ya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di nomor 0859-6427-7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Mei 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 13 Mei 2024, Saudari Catherine Listerin Marisha Tantiasinyar Yakto, usia 39 tahun, dari Jakarta, atau putrinya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di nomor 0859-6427-7805. Demikianlah info Gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dan Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Ya. Tuhan berkati Ibu Jajuk, Ibu Weli ya. Terima kasih sama-sama, Pak John. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup acara ibadah kita malam ini dan kita akan dengarkan kesaksian Cifung, dan malam ini kita juga akan berdoa untuk yang permohonan doa ya. Dari Pak Roli minta doa untuk anaknya, anak mereka Hanela Lubis yang sudah lahir beberapa waktu yang lalu ya, lagi demam. Kita doakan supaya Tuhan tolong dalam kondisi baik ya. Ya, tetap percaya Pak Roli, Tuhan lindungi Hanela ya, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Oke, Cifung mau bersaksi dulu? Saya juga Pak John. Ya, ya Pak Fransaki. Ya, doa untuk anak saya, anak cucu saya yang masih dalam proses penyembuhan, Immanuela di rumah, Ya. dan kesehatan saya Pak John, dan Baik. pergumulan itu Pak John. Terima Siap. kasih. Ya. Oke, kita berdoa ya untuk anak-anak, cucunya Pak Frans Angki, Immanuela, dan juga anaknya Pak Roli dan Bu Gita, Hanela, yang kita akan doakan supaya Tuhan tolong semua dalam kondisi baik. Ya, mungkin. Oke, Cifung bisa bersaksi apa yang Cifung alami hari ini? Oh ya, puji Tuhan. Selamat malam semuanya Pak Pendeta John juga. Ya, selamat malam. Puji Tuhan. Saya tadi ini ya mendengar Pak Pendeta kasih lagu Walau 1000 rebah di sisiku. Saya kaget waktu itu ya Pak Pendeta, saya bilang Tuhan terima kasih, Tuhan ingatkan saya waktu Mazmur 91 ya. Waktu itu saya sakit Pak Pendeta John. Nggak ketulungan ya, jam 2 pagi saya sudah, saya sampai seperti orang yang itu, yang seperti orang yang nggak bisa jalan ya, saya berangkang gitu. Mohon maaf, ke kamar mandi berapa puluh kali ya, saya ngalami sendiri bagaimana Tuhan bekerja ya. Saya bilang Tuhan,
saya tidak mampu, saya bilang gitu. Suami saya nggak saya bangunin, karena kan terus terang kalau suami saya bangunin mungkin kaget ya, saya sudah pucat bukan main. Nah terus ini tadi kok saya diingatkan sama Tuhan. Nah, kamu ingat nggak waktu kejadian ini? Saya kaget waktu, padahal saya lupa itu Pak benar. Selama ya. Nah, terus saya bilang Tuhan, kalau memang boleh Pendeta John diurapi ya, saya saksikan mengenai ini. Ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Jadi saya ditopang Tuhan, saya bilang Tuhan saya tidak mampu, saya sudah seperti ini, ke belakang berapa kali sumpahnya sebenarnya. Itu setelah melayani ya, kadang-kadang kita gitu ya, si jahat itu tidak mau. Jadi habis melayani pemulung-pemulung, paginya jam 2 pagi, saya itu sumpah seperti saya bilang, saya nangis sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya tidak mampu, Tuhan nggak pernah tinggalkan. Tuhan bilang, kamu baca Mazmur 91. Saya kaget waktu itu, saya baca 5 menit saya sembuh. Saya Tuhan itu luar biasa ya. Jadi kita tidak boleh takut, walaupun kita mau melayani jiwa-jiwa, saya ngalami sendiri ya, perlindungan Tuhan begitu indah ya. Tadi Pak Pendeta John kok bisa menyanyi lagu ini ya, lagu Walau 1000 itu saya sampai kaget, Tuhan apa ini kok lagunya ini. Tuhan ingatkan waktu saya ditolong Tuhan itu waktu. Sampai suami saya besok paginya kaget. Loh mama kok kamar mandi terus sih sampai pucat gini. Saya bilang tidak, saya sudah disembuhkan sama Tuhan. Itu iman ya. Waktu saya katakan saya sudah disembuhkan sama Tuhan, itu terjadi. Jadi waktu sering saya sama Sin juga begitu. Sin apa? Oh ya saya gitu. Enggak apa-apa nih ditopang itu ada Sin ya nanyain. Saya pernah jatuh juga dijatuh. Ada sudah motor lewat, saya di tengah-tengah Sin sampai bilang begini sama saya, nih kamu tuh saking senengnya saya dapat jiwa ya, saya lupa kalau itu jalan raya, saya sudah ke tengah, sudah motor di situ ya, Tuhan guling ke sepeda motor itu ya, ternyata sepeda motornya marah, dikira saya yang gulingkan, padahal malaikat Tuhan digulingkan, sepeda motornya bilang gini, kurang ajar ibu ini, kok bisa saya yang digulingkan, padahal Yesus itu luar biasa. Sama Isin bilang, kita ditopang Tuhan ya, sama Sin yang itu yang ada di sini ya, ketiban ya, nanti kapan-kapan sedang mesti bercerita, ketiban ini Pak Pendeta John, aduh Pak Pendeta John kaget saya, itu pohon itu bisa jatuh, tapi jatuhnya ke saya gemeter, saya duduk ini di belakang saya bilang, nah nih luar biasa Tuhan lindungin kita. Yang dijatuhin malah becaknya Pak Benar. Jadi becak itu ada tutupnya begini toh, becaknya bangun karena becaknya itu tidak bisa kita ini karena becaknya tidur. Tuhan punya cara kan. Setelah dia ketiban pohon itu, tapi pohonnya nggak terlalu ini ya seperti kelapa itu ada pohonnya. Dia bangun kita injili, itu loh Tuhan. Jadi kalau kita penginjil, terus jangan takut. Pokoknya Tuhan kemana Tuhan mau ya Pak Pendeta John tadi katakan benar ya. Kalau firman Tuhan itu sudah ada di dalam kita penuh. Kita tuh ditopang Tuhan. Mau ngomong apa Tuhan yang berkehendak, bukan kita lagi. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Jadi saya kemana-mana itu merasa bahwa Yesus itu lebih dari segalanya ya. Saya ditopang Tuhan berapa puluh kali ya sama Sin yang tanya, nih kamu lihat tadi Tuhan Yesus hadir nggak? Di becak-becak itu Tuhan Yesus sayang ya sama jiwa-jiwa ya. Maka dari itu saudara kita sekalian, beritakan tetap maju bersama Tuhan, kita tidak pernah mundur karena Rasul Paulus juga katakan ya, kita kalau sudah selesai semua di tangan Tuhan, sudah selesai Tuhan bilang inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Jadi Tuhan itu sudah semuanya sudah diberikan sama kita ya, kuasa, kesembuhan, pemulihan semua ada waktunya memang, betul Pak Pendeta John ya. Biarin aja mengalir aja. Kalau kita disuruh berangkat ke teman kita ataupun ke saudara kita ataupun kita ke tetangga kita ya otomatis lihat tanya Tuhan dulu ya, Tuhan saya disuruh kemana. Nah satu patah aja ya, satu patah aja Tuhan sudah kerja. Karena apa? Tuhan tuh lihat iman kita terus melangkah terus. Saya itu sering kali saudara-saudara ya, bukan 1 kali 2 kali ya, bahkan beratus-ratus kali saya pernah masuk ke jurangnya itu ada saya sudah mau lempar, ini ada tangan yang kuat, tangannya Tuhan Yesus pegang saya, jadi saya nggak masuk ke jurang itu seperti dilempar saya. Nah itu loh, Yesus itu sudah mempersiapkan anak-anaknya ya di dalam Efesus, orang yang melayani itu sama Bapak di surga sudah malaikat-malaikatnya sudah diberikan sama kita, dilengkapi kita. Jadi saya juga begitu, saya sudah mengalami sama Sin yang itu bukan main dipegang polisi, pernah saudara, sudah pernah semua saya alami. Tahu-tahu diprit-prit sampai Sinang ketawa. Saya suruh Sinang turun. Sinang, waktumu ini kamu ya. Turun bilang Pak polisi itu. Oh, ibu melayani anak-anak jalanan ya. Saya nggak mau terima uang ibu karena saya akan kualat. Polisinya tuh bilang gitu Pak Pendeta. Nggak mau terima uang kita. Padahal kita salah jalan.
Karena dari mana Ibu saya melayani anak-anak pemulung, Pak? Oh, mari silakan. Ini Pak saya kasih uang buat memang saya salah gimana lagi? Apa? Tidak ditolak, dia nggak mau. Karena apa? Dia akan kualat katanya. Kalau ada orang melayani pemulung atau melayani orang-orang yang anak jalanan, terus diterima uangnya. Itu loh Tuhan Yesus ya. Saya sering kali sama Sinyang bilang nih, gak satu kebetulan ya kita ditemukan berdua untuk melayani ya. Kapan hari Sinyang ke rumah ya. Jadi seperti itulah kasih Bapa. Jadi Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa yang hilang ya. Mari kita belajar untuk mendoakan mereka, memberi mereka nasihat supaya apa mereka kembali ke jalan Tuhan yang benar, supaya mereka rindu. Nah, apa-apa kita mulai dengan memang nggak sekali ya si jahat itu nggak mau. Kita terus saja untuk memberikan kuasa kok ya. Ular dan kalajengking diinjak-injak dalam nama Yesus ya, sudah dikalahkan oleh darah anak domba Allah ya. 1000 lebah di sikiriku, 10.000 sebelah kanan tidak akan menimpaku. Karena malaikat-malaikat diperintahkan untuk melindungi kita. Dahsyat sekali ya tadi pujian tadi, saya sampai kaget, saya diingatkan Tuhan, sit gitu. Saya sering diingatkan begitu, saya itu pelupa orangnya. Tapi kalau saya diingatkan, saya bilang, apa ini Tuhan? Tuhan ingatkan, waktu kamu kejadian seperti ini, aku kasih ayat ini, kamu sembuh nggak? Ya, itu disuruh Tuhan menceritakan, bukan buat kita tok. Kita sudah diberikan firman-firman sampai penuh ya, terus buat kita aja. Nggak boleh sama Tuhan. Jadi untuk kita diberkati dan Pak Pendeta John, kita diurapi, kita menjadi berkat buat orang lain. Kita sampaikan firman-firman ini ke orang lain. Itu maksud Tuhan. Makanya kenapa setiap minggu mesti begini. Firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali. Sudah kita terima, nah kita ketemu toh sama jiwa-jiwa. Kita belajar, Tuhan urapi mulut saya untuk jadikan saya berkat, untuk mengerti kehendak-Mu. Jadi kita juga menjadi terang ya, akhirnya kita nggak tahu di jalan nanti dia lagi sakit, lagi apa, kan banyak toh di jalan-jalan itu yang kakinya sakit dan sebagainya jalan. Saya sering kali turun sama Sin, aku turun ya di sini. Sin tuh ngerti saya. Ya nih mari. Ya, itu hati misinya Tuhan ya, melayani jiwa, tidak kata Pak Pendeta John betul, tidak boleh pandang bulu ya. Siapapun yang temukan kita, Tuhan sayang semuanya ya. Yesus cinta segala bangsa. Saya percaya di sini juga akan terjadi begitu ya, saudara kita seiman. Mari kita di GCC bersatu untuk melayani jiwa-jiwa yang dipercayakan kita selama kita hidup di dunia ini. Tuhan punya misi yang besar. Mari teman-teman banyak, kenal-kenalan kita banyak. Yang mundur-mundur nggak apa-apa, kita tetap berdoa kok jam 1 siang. Satu kali Tuhan buktikan bahwa doa kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Pak Pendeta John, itu aja. Saya serahkan kembali, mari kita bersatu, Tuhan memberkati. Amin. Mari Pak Pendeta John. Terima kasih Cifung untuk ini ya, kesaksian yang luar biasa, menginspirasikan kita semua ya, bahwa kita perlu mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita akan berpisah, saya ingin menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Terima kasih teman-teman untuk beberapa waktu yang lalu sudah memberikan ini ya, dukungan untuk kita membelikan sebuah alat untuk bisa menampilkan ya ke depan layar monitor ini sehingga tidak putus-putus lagi ya. Memang ini masih baru, jadi saya masih gunakan ya. Memang nanti lama-lama nanti jadi lancar ya. Oke, jadi sehingga tidak putus-putus, paling tidak itu ya, kita bisa menikmati firman Tuhan. Dan ini juga sebagai rasa kita begitu cinta kepada Tuhan, kita akan dengarkan pujian ini ya sebelum kita tutup. Nanti saya akan berdoa untuk anaknya Pak Roli dan Gita ya, dan Pak Frans Agi dan semua yang hadir, nanti saya akan doakan ya. Kita dengarkan pujian ini dulu Bapak Ibu. Lagu ini sangat memberkati saya dan benar-benar kenapa saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat sekali lewat lagu ini Bapak Ibu ya. Hati saya tersentuh dan urapan Tuhan begitu kuat ya di lagu ini. Memang ini tentang lagu bagaimana tentang Yesus ya. Kita mencintai Yesus itu lebih dari segalanya ya. Nanti Bapak Ibu bisa dengarkan. Ini memang dalam bahasa Inggris tapi indah sekali kata-katanya ya saudaraku. Dan memang yang penyanyinya juga memang suaranya memang dia luar biasa Bapak Ibu. Apakah sudah bisa terlihat di depan layar monitor? Belum Pak John. Belum ya? Oke, sebentar ya. Saya akan tampilkan untuk kita semua. Ya, lagunya sekali.
Oke. 10.000 reba di sisiku. Ya, itu tadi kita sudah nyanyikan, Cipung. Oke, ya, kita dengarkan ini. Ini penyanyinya worship Alvin Starter. As we gather in his name, he said he'd be with us when he's here, when he's here, when he's here, his presence we feel. Oh, the lame, the blind, the crippled, weak from years of pain, when he's here, when he's here, in his presence, you will be cleansed, you will be blessed, you will be healed. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. When we gather in his name, he said he'd be with us when he's here, when he's here, when he's here, his presence we feel. Oh, the lame, the blind, the crippled, weak from years of pain, but when Jesus is here, when he's here, in his presence, you will be cleansed, be blessed. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Amen, amen. Haleluya ya. Indah sekali Bapak Ibu pujiannya. Indah sekali Bapak Ibu. Saya rasakan hadir Tuhan kuat sekali. Lewat lagu ini membuat roh saya itu makin tumbuh Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saudara-saudara, mari arahkan tangan di depan layar monitor. Tuhan Yesus mau curahkan kasih anugerahnya bagi kita sekalian di malam hari ini ya. Percaya bahwa hadirat Tuhan. Ya, Pak Darmawan.
Minta bantu doain saya ya, Pastor John sama Hana. Oke, Supaya Tuhan kasih kelahiran seorang anak sama ya, usaha kita, Pastor John. baik. Baru nanti, Pastor, kalau diizinkan saya ada mau pertanyaan yang mau saya tanya yang Ya, berhubungan dengan Alkitab. Nah, supaya saya ada yang nggak ngerti, Pastor. Mohon Pastor jelaskan. Ya, makasih ya. baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa ya. Oke, arahkan tangan di depan layar monitor, Bapak Ibu sekalian. Karena kuasa Tuhan mau dicurahkan malam ini, mau menyembuhkan engkau yang sakit. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Yang anaknya sakit, suaminya sakit, istrinya sakit, sebutin namanya. Ya, menantunya sakit, cucunya sakit, sebutin namanya. Pak Roli sama Bu Gita, letakkan tangan kiri kalian di depan, di atas anakmu, Hanela ya, nama anaknya Hanela Lubis, dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor, dan saya akan berdoa, dan Bapak Ibu imani kuasa Tuhan akan bekerja buat kita sekalian, dan ketika Tuhan mencurahkan kuasa urapan kesembuhan mengalir atas tubuhku, itu akan juga tersalur kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini. Ya, oke, mari kita akan berdoa. Untuk Pak Frans Angki, dalam nama Yesus, engkau terima aliran kesembuhan malam ini. Untuk cucumu, anak Immanuela, engkau terima aliran kesembuhan atas tubuhmu. Dalam nama Yesus, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, engkau terima aliran kesembuhan atas tubuhmu. Ibu Indriani, untuk juga dalam nama Yesus Male, untuk juga ibunya, mamanya yang ada di Lasem, dan juga untuk calon besannya, Tuhan sembuhkan dia, dan juga calon menantunya, Christian, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih, kami doakan malam hari ini untuk Ibu Ong Kyo Kim, untuk putrinya, oh Tuhan, anaknya, dalam nama Yesus sembuhkan dia, dalam nama Yesus kami percaya, Tuhan sudah sembuhkan Indah, dalam nama Yesus. Ibu Marta, Tuhan menyembuhkan engkau malam ini, terima dengan iman. Ibu Sian Liang, Tuhan menyembuhkan engkau malam ini, dalam nama Yesus, termasuk juga cucumu, terima malam ini. Dalam nama Yesus Jefung, Tuhan sembuhkan engkau malam ini, juga termasuk cucumu, anakmu, suamimu, disembuhkan malam ini. Ibu Lince, Tuhan pulihkan engkau, Tuhan sembuhkan engkau juga malam ini, dan Tuhan akan berkati Doni, dalam nama Yesus akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan Doni, dalam bisnis karir pekerjaannya. Tuhan sudah melihat hatimu, doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan sudah Tuhan dengar, Tuhan sudah menanggapi semuanya. Dan dalam beberapa waktu ke depan engkau akan lihat keajaiban Tuhan akan terjadi buat bisnisnya Doni dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, kami doakan juga untuk Ko Anto saat ini, engkau terima Ko Anto, kekuatan ilahi daripada Tuhan akan ada atasmu. Sampai masa tua dan putih rambut Tuhan berkata, aku menggendong engkau dan aku pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Tuhan serta engkau bersama dengan istri dan anak mantu cucumu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus. Untuk Pak Roli, Ibu Gita, saat ini juga kami berkata untuk anak Hanela Lubis di dalam nama Yesus. Engkau sembuh, engkau sehat, engkau pulih. Di dalam nama Yesus tidak ada yang membahayakan atas tubuh bayi yang sudah lahir dari rahim. Oh Tuhan Yesus, suami istri ini, Tuhan kami doakan anak Hanela, engkau dalam tangan Tuhan, Tuhan sembuhkan dia. Semoga Tuhan sudah sembuhkan orang tua yang hadir malam ini yang punya cucu, anak yang sudah disembuhkan. Tuhan lakukan hal yang sama juga bagi Pak Roli dan Bu Gita dalam nama Yesus. Demikian juga untuk permohonan doa daripada Darman Lim dan Ibu Hana Nova akan mempunyai seorang anak dalam nama Yesus. Tuhan berikan sama seperti Tuhan telah berikan kepada Pak Roli dan Bu Gita, memberikan juga bagi rahim Ibu Hana dalam nama Yesus. Kami percaya akan muncul seorang Samuel akan lahir dari rahim Ibu Hana dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa untuk semua yang hadir malam ini, Ibu Sinta, juga Yohan Cindy James, memberkati anak-anak kami dalam nama Yesus. Your Miracle, Tuhan berkati Ibu Welio Kubun juga, memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Percaya malam ini Tuhan sudah mendengarkan doa kita semua. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, yaitu Pak Bruri Tikwalu dan Ibu Rosalin, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera buat mereka. Sembuhkan Cinyo yang di Nganjuk, sembuhkan Cilinda Effendi di Pondok Chandra, sembuhkan juga Pastor Cornelis Ismail dalam nama Yesus. Ibu juga Joyce yang ada di Jalan Manyar, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Ibu Welly juga sudah kau sembuhkan, Ibu Joyce Putirai sudah kau sembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, engkau sudah terima kesembuhan, dan juga Tuhan pulihkan, sembuhkan juga anak Dave Samuel
Oh Tuhan, cucu Ibu Nini Rawati kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan dia, dan Tuhan sembuhkan Bu Lina, Bu Jajuk, Bu Nini, kami percaya Tuhan pulihkan mereka semua. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Aku berkata malam ini juga Pak Frans Angki, keuangannya, ekonominya dipulihkan, pekerjaannya dipulihkan Tuhan, juga untuk Pak Darmawan pekerjaan, keuangan, ekonominya dipulihkan, diberkati dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini tanpa terkecuali pekerjaan, keuangan, ekonominya sudah diberkati berlimpah-limpah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam teman-teman semua. Tuhan memberkati ya. Oke, selamat beristirahat. Oke, Tuhan berkati. Ya, amin. Praise God. Semuanya. Berkati. Tuhan berkati Pak Roli, Tuhan berkati ya. Ya, bawa Hanela dalam doa ya. Oke. Jangan khawatir. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Ya. Pak sakit, Tuhan berkati semuanya. Ya, Pak Darmawan mau tanya apa, Pak Darmawan? Salam Pastor John. Ya. Ini saya ada baca Alkitab nih kan. Saya kan ini memasuki hari Pentakosta, Pastor. Kan hari ke-50 kan turunnya Roh Kudus kan. Iya. Nah, ini yang saya mau tanya ini begini, Pastor. Kan waktu di Perjanjian Lama, waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian kan, aturannya bisa dipercepat, tapi Tuhan tunda sampai 40 tahun baru masuk tanah Kanaan kan. Nah, itu di Perjanjian Lama kan 40 tahun, angka 40 kan. Terus di Perjanjian Baru ini, Pastor John, ini setelah Yesus sebelum Yesus naik ke surga, waktu Yesus bangkit, dia kan masih 40 hari juga kan, Pastor, di dunia ini. Nah, masih 40 hari di dunia ini bersama dengan murid-muridnya, menampakkan diri selama 40 hari. Jadi ada kaitannya nggak Perjanjian Lama 40 tahun di mana Tuhan bersihkan semua orang-orang Israel yang bermasalah sampai yang betul-betul dipilih masuk ke tanah Kanaan, dengan Perjanjian Baru di mana Tuhan 40 hari juga bersama dengan murid-muridnya. Baru itu satu mungkin, Pastor. Apa ada kaitannya nggak? Karena di Alkitab saya lihat nggak ada mencatat tentang hal itu, Pastor. Saya cuma heran kok Yesus kan bisa saja 30 hari, 10 hari, 20 hari kan. Tapi dia 40 hari kan. Nah, 40 hari sama dengan yang di tanah Kanaan itu harusnya kan 40 hari juga kan. Tapi karena bangsa Israel banyak yang bermasalah, dipukul Tuhan sampai 40 tahun baru masuk ke tanah Kanaan kan. Mungkin itu satu. Terus yang kedua, Pastor, ini kan hari turunnya Roh Kudus kan. Jadi saya sendiri kan belajar banyak kan. Roh Kudus saya percaya betul. Roh itulah sendiri yang menguatkan saya, mungkin menguatkan teman-teman, membawa kita memiliki kedamaian di dalam Kristus kan, membawa kita diberikan ketekunan belajar dan untuk mengabari Injil. Cuma satu halnya itu kan, kadang-kadang kan Tuhan kasih kebebasan ke kita kan. Roh Kudus memang bekerja dahsyat dalam kehidupan kita kan. Tapi mungkin Pastor bisa ceritakan pengalaman Pastor sebagai gembala yang sudah cukup senior kan. Gimana caranya Pastor maksudnya mempersiapkan diri dipakai Roh Kudus dalam mendengar suara Tuhan untuk penginjilan misalnya gitu, atau untuk pelayanan yang Pastor akan kerjakan, misalnya dalam mendoakan. Kayak kemarin kan kayak di satu tempat Pastor dipercayakan untuk mendoakan kan, itu kan peran Roh Kudus bekerja dahsyat kan dalam kehidupan Pastor kan. Gimana caranya Pastor mempersiapkan diri supaya Roh Kudus menjamah dan memakai Pastor dahsyat di dalam penginjilan yang Pastor kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin dua itu ada pertanyaan. Terima kasih, Pastor. Selamat malam. Ya, jadi tentang hari Pentakosta ya, hari yang ke-50 itu memang itu sudah dijanjikan Tuhan ya. Untuk murid-muridnya mereka bisa mengalami pengalaman seperti itu. Dan
Ini juga mereka menantikan 10 hari kan untuk Ya, menantikan Roh Kudus turun ya. Oke. betul. Hari ke-50. Jadi itu memang ada yang memang datang ke gereja doa minta supaya dipenuhi Roh Kudus ya. Ada hari pertama sudah dapat, ada yang belum dapat, dia ikut hari kedua. Ada yang belum dapat hari kedua, dia ikut hari ketiga, dan begitu terus sampai hari ke-10. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu masing-masing orang punya pengalaman-pengalaman iman kan beda-beda. Tapi kalau kita memang benar-benar rindu akan Tuhan, kita nggak perlu tunggu sampai 10 hari ya. Saat ini juga, saat kita buka hati, kita punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, itu paling cepat dilawat oleh Tuhan ya. Itu dari pengalaman-pengalaman yang saya alami. Memang pengalaman-pengalaman kita ini beda-beda. Tapi intinya itu adalah hati. Hati yang benar-benar mencintai Tuhan. Jadi kalau hati kita haus, hati kita lapar, Yesus bilang barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum kan. Jadi ketika kita haus, kita lapar, kita minum, maka itu aliran-aliran Roh Kudus itu akan mengalir dalam hati kita. Jadi memang ini penting, kita juga memang perlu mempersiapkan hati kita ya. Alangkah baiknya kalau kita benar-benar ada punya waktu, ya paling tidak 1 jam lah dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Nah salah satu tadi itu kenapa saudaraku, rahasia saya buka bagi Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kita perlu selektif dengan lagu-lagu yang kita dengar, yang kita nyanyikan. Karena lagu-lagu itu mempengaruhi akan atmosfer yang akan kita nikmati ya. Kalau lagu-lagu kita tidak bisa seleksi, itu akan berpengaruh sekali. Makanya kenapa di dalam ibadah-ibadah CLCC itu saya selalu menyanyikan lagu-lagu yang menceritakan Yesus itu Tuhan. Yesus bilang kalau aku ditinggikan, maka Roh Kudus akan datang, dia menarik semua orang ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang dulu ketika saya belum mengerti, ketika itu datang pengurapan itu, saya nggak ngerti ini untuk apa Tuhan. Makanya saya biarkan begitu diam karena memang saya belum dapat ini pencerahan, saya belum punya pengalaman dengan itu. Jadi saya pikir ini apa ini ketika saya mendapatkan urapan itu, saya sudah dapat ketika saya di mimbar mau khotbah itu urapan sudah turun. Tapi saya nggak ngerti ini untuk apa. Nah akhirnya ketika berjalannya waktu, ketika urapan itu turun dan Tuhan ingin diimpartasikan, disalurkan kepada yang lain ya. Dan dari situlah sampai sekarang ini. Jadi saya mau taat saja. Jadi semakin saya belajar taat, Tuhan akan semakin memperbesar kapasitas seperti itu ya. Jadi saya tidak mau membatasi Roh Kudus seperti itu. Amin. Ini kuncinya taat ya Pastor ya. Kuncinya taat ya. Ya. Saya pernah waktu doa itu, memang saya orang dulu tidak suka doa. Bagi saya doa itu kurang tahu penting ya. Doa bagi saya itu kurang terlalu menarik ya. Saya jual mahal dengan Tuhan. Lalu teman, oh John gitu ya, kamu jual mahal dengan aku ya, kamu tunggu ya. Dan sampai suatu hari saya mengalami musibah kecelakaan. Saya jatuh dari atas kapal dan kedua tulang tangan kaki patah, rusuk beberapa yang retak, tulang belakang pecah, kepala terbentur, pendarahan di otak, dada terbentur, infeksi paru-paru. Saat sudah dalam keadaan sekarat, dokter sudah angkat tangan, hopeless, gak ada harapan hidup. Tapi disitulah oleh kuasa doa, banyak teman-teman yang mendoakan saya ya di kapal dan teman-teman dari berbagai negara, mereka karena mendapatkan surat doa, mereka mendoakan saya. Dan akhirnya saya mengalami mujizat kesembuhan. Nah, sejak itulah saya mulai tertarik, mulai suka dengan doa ya, saudara. Dan apalagi kalau saya orang ajak doa, wow itu paling suka, Bapak Ibu. Dulu saya nggak suka sekali dengan doa. Bagi saya lebih penting lakukan yang lain lah daripada doa. Jadi ketika saya sekolah Alkitab, teman-teman saya waktu doa saya sengaja menghindar, saudaraku. Saya menjauh, saudaraku ya. Saya tidak mau ikut pertemuan doa. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya suatu hari, ketika di malam hari teman-teman sudah pada tidur, itu dada saya sakit sekali, seperti ada yang menusuk dengan jarum yang tajam di dada saya, sakit sekali. Dan saat itulah saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan, berikan saya kesehatan, kekuatan, saya mau untuk melayani Tuhan. Dan ketika itulah saya mulai mendeklarasikan iman saya. Saya bilang, Tuhan, wanita sakit pendarahan 12 tahun berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan saya imani itu. Ada 2 peristiwa yang Yesus lakukan di Markus pasal 5. Satu, dia menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Lalu yang kedua,
saudara, dia menyembuhkan anak Yairus yang sudah mati. Ya, saudara, Yesus cuma bilang, tenang, percaya saja. Nah, saat saya dengar Yesus bilang, percaya saja, tenang, percaya saja, saya langsung natap wajah saya depan kaca, saya bilang, John, Tuhan bilang, tenang, percaya saja. Dan keseimani saya perkatakan ayat itu. Lalu saya perkatakan ayat yang dikatakan wanita sakit pendarahan 12 tahun, asal ku jawab saja jubahnya, aku sembuh. Nah, itulah membuat saya punya pengalaman dengan Tuhan begitu ya. Sampai akhirnya malamnya itu teman-teman sudah pada tidur, saya mulai bilang, Tuhan, kalau hamba Tuhan di Korea, Yonggi Cho, dia berdoa bisa 5 jam, hamba Tuhan Benny Hinn bisa 8 jam, Tuhan berikan saya kemampuan. Saya mulai ambil waktu, saya nekat, saudaraku. Saya langsung, saya tidak pikir panjang, oke Tuhan, saya mau untuk melakukan ini. Dan ketika teman-teman tidur ya, jam 12 malam sampai jam 5 pagi, saya doa pujian, perkatakan firman, doa pujian, gitu terus. Tapi saya lihat hasilnya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, semua yang saya perlukan Tuhan cukupi semuanya. Ya, itu waktu saya dulu sekolah Alkitab. Nah, sampai pada saat sudah saya lulus dan ketika mulai rintis CLCC di Surabaya ini, kami punya doa malam semalam suntuk ya, dari jam 7 malam sampai dengan jam 4 pagi. Itu dulu Bu Jajuk, Bu Nini suka datang, Bu Indriani datang. Mereka ikut yang sesi 1, ya ada yang ikut sampai sesi 2, ada yang ikut sampai sesi 3 sampai jam 4 pagi. Isinya apa kok bisa doa pujian penyembahan kok lama sekali? Ya itulah hati yang mencintai Tuhan, saudaraku. Jadi rasanya hadirat Tuhan, nggak mau berhenti, nggak mau terus memuji menyembah Tuhan, itu terus. Ya, dan teman-teman yang ikut sesi pertama, ada yang mereka pulang, ada yang masih nunggu di situ di ruangan doa. Ikut sampai sesi kedua, ada yang pulang, ada yang ikut sampai sesi 3. Wow, luar biasa. Yaitu ada Ibu ADC juga, itu teman-teman pendoa-pendoa. Dan tahukah saudara, semua yang datang malam hari ini merupakan jawaban doa. Kita sudah deklarasikan, minta jiwa-jiwa itu untuk orang-orang punya hati melayani dan Tuhan berikan itu ya, saudaraku. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu penting sekali. Jadi saudara-saudara, jadi gini, saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu, karena apa yang kita dengar, apa yang kita terima itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kalau kita bergaul seperti lihat Musa dengan Yosua. Yosua bergaul dengan Musa, dia gandoli, dia terus nempel terus sama Musa. Ketika Musa dibawa dalam kemuliaan, maka urapan yang ada pada Musa turun kepada Yosua. Ya, demikian juga dengan Elisa. Elisa tuh nempel terus dengan Elia. Ketika Elia dibawa ke sorga, urapan yang ada pada Elia turun kepada Elisa 2 kali lipat. Ya, dan kemudian Yesus dengan murid-muridnya, saat Yesus dibawa naik ke sorga, itu Tuhan pakai murid-muridnya luar biasa. Jadi itu penting sekali ya. Jadi dengan siapa kita bergaul akan menentukan kehidupan kita ini. Kalau kita bergaul dengan orang suka berdoa, kita jadi suka berdoa. Kita bergaul dengan orang yang suka baca firman, suka memperdengarkan firman, kita akan seperti itu. Karena Alkitab bilang di kitab Amsal, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Nah, karena itu kita perlu selektif di sini. Lalu lagu-lagu yang kita nyanyikan juga itu sangat berpengaruh dalam sebuah kebaktian, atmosfer. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, makanya dalam ibadah ini saya jaga betul hadirat Tuhan. Jadi kemarin itu sebelum kita ada, setelah saya khotbah kan ada pengurapan Roh Kudus. Itu saya sudah ajak jemaat menyembah Tuhan dulu. Nah, biasanya kalau pemain musik datang latihan dengan WL, setelah itu kan waktu itu luang itu nanti kan jemaat itu ngobrol ngarul ngidul ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi. Makanya saya jaga itu supaya tidak ada celah yang terbuka. Saya ajak mereka menyembah Tuhan. Menyembah beberapa saat persis jam 10 langsung saya serahkan kepada WL pimpin kita dalam pujian penyembahan dan saya langsung masuk kepada pengurapan Roh Kudus. Kemarin ada orang yang baru datang dan dia ngalami itu pengurapan Roh Kudus ya, manifestasi yang saya lihat di video itu. Nah, seperti itu. Jadi memang ini semua memang butuh waktu memang. Tapi saya percaya semakin Anda makin ikut terus, haus terus, Tuhan akan berikan itu kepada saudara ya. Nanti tanggal berapa 25 kita akan di Surabaya dan kita akan lakukan itu lagi pengurapan Roh Kudus ya, berdoa supaya kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi ketika saudara-saudara itu haus, saudara lapar, jadi sikap kita itu menentukan apa yang kita dapatkan. Kalau sikap kita biasa-biasa, ya hasilnya biasa-biasa. Tapi kalau kita begitu greget, kita begitu antusias, nah itu paling cepat sekali pengurapan itu. Ya, dan biasa pengurapan itu saya tidak langsung mendoakan untuk ini. Saya lihat orang-orang yang punya frekuensi yang sama, orang-orang punya vibrasi yang sama. Nah, saya impartasikan pada mereka dulu.
Karena itu penting, ketika mereka pertama kali dapat itu akan mengalir dengan mudahnya. Tapi kalau saya lihat orang yang frekuensinya nggak sama, vibrasi nggak sama, lalu saya importasikan, nanti itu akan berat. Memang semua ada teknik-tekniknya, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu pengalaman-pengalaman Pak Darmawan. Nah, jadi masalah 40 hari, 40 tahun, itu memang, itu semua ada makna-maknanya sebetulnya, ya, di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi kenapa bangsa Israel itu sampai 40 tahun? Kenapa seperti itu? Mereka berputar di padang gurun. Apakah nggak lama? Itu lama, saudaraku. Karena apa? Mental mereka itu, mental mereka yang mental masih, mereka merasa mereka masih budak, mereka masih merasa masih enak di Mesir. Makanya Tuhan kikis mental itu di padang gurun, ya. Di padang gurun itu benar-benar padang yang tandus, kering, kerontang. Sampai akhirnya kan mereka punya mental budak itu dikikis Tuhan. Sehingga akhirnya mereka punya mental pemenang. Jadi Tuhan latih mereka di padang gurun untuk berperang, ya, karena mereka ini kan masih orang jadi budak, belum bisa berperang, belum tahu cara berperang yang benar seperti apa. Jadi dilatih Tuhan di padang gurun itu. Nah, kadang-kadang Tuhan juga izinkan masalah datang dalam hidup kita supaya melatih kita di situ punya mental pemenang, ya. Jadi ketika engkau mengalami masalah, jangan susah, jangan sedih, jangan tawar hati, jangan khawatir. Tetap percaya bahwa Tuhan sedang persiapkan engkau untuk satu pekerjaan yang besar. Saya masih ingat almarhum ibu saya cuma pesan gini, dia bilang, John, kalau kamu mengalami masalah, kamu hadapi masalah, kamu bilang gini, Tuhan, ini ada mujizat apa lagi nih yang Tuhan mau sediakan? Ini ada berkat apa lagi nih yang Tuhan mau berikan kepadaku? Jadi Bapak Ibu seperti itu, ya. Jadi itu kita melatih mental kita, mental pemenang. Nah, jadi gini, mental pemenang itu terlihat dari ucapan-ucapan kita. Kalau ucapan-ucapan kita positif, yang positif kita alami. Kalau ucapan-ucapan kita negatif, yang negatif juga kita alami. Makanya Bapak Ibu lihat, ya, doa profetik yang kita kumandangkan, kita mendeklarasikan tentang gereja CLCC akan dibawa Tuhan dalam lawatan Tuhan yang besar, urapan Tuhan, itu benar-benar kita deklarasikan. Karena itu yang kita ucapkan dan kita aminkan dengan kita berkata, I receive, dan itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu, ya. Dan memang saya rindu sekali, saudaraku, saya rindu sekali. Doakan satu hari kita ada punya kebaktian itu 24 jam. Ya, 24 jam, jadi tidak putus. Jadi siapa yang bisa ikut jam pertama, setelah selesai, nanti ada lagi yang grup berikutnya, ikut jam kedua selesai ada lagi grup. Jadi gak putus begitu. Jadi kita lihat bahwa kita akan lihat bagaimana sesuatu yang dahsyat itu kan terjadi. Itu yang sedang saya gumuli, sedang saya doakan, ya. Kita sudah melakukan untuk ibadah doa semalam suntuk itu, dan memang waktu pandemi kita tidak bisa melakukan, jadi semua di rumah saja. Jadi saya akhirnya menggunakan waktu itu untuk banyak menulis buku, ya. Menulis buku, dan saya sudah tulis ada sekitar 18 judul buku, dan salah satu yang saya ajarkan kepada saudara tentang tema ini everlasting glory, ya, kemuliaan kekal ini, kemuliaan Allah ini yang saudara ikuti, ya. Jadi sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam apa supaya saudara bisa mengerti. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dari saya dulu, ya. Biarlah kita sekalian diberkati Tuhan, ya. Dan jangan takut, yang penting punya hati seorang penyembah, itu aja. Punya hati seorang penyembah. Dan saya suka sekali Bapak Ibu sekalian ketika menyembah itu, ini HP saya itu hampir penuh. Karena apa? Setiap kali saya dapat lagu baru, saya rekam. Dan itu saya tulis lagu tentang Holy Spirit, Roh Kudus itu ada sekitar 15 versi. Dan ketika saya nyanyikan lagu itu, Tuhan lawat saya betul luar biasa, sampai benar-benar badan saya ini seperti kesengat listrik, ya. Benar-benar saya rasakan bergetar terus, rasanya nggak mau berhenti. Saya bilang, Tuhan, ini kenapa saya mau berhenti? Nggak bisa. Terus Tuhan lawat. Sampai nggak terasa, saudaraku. Bisa 15 menit, 20 menit, bisa 1 jam, saudaraku. Itu seperti itu, ya. Rasanya kalau Tuhan lawat kita, urapan Tuhan, rasanya kita doa tuh nggak rasa lesu, nggak rasa capek, nggak rasa lelah. Ada sebuah yang begitu luar biasa, ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu dari saya Pak Darmawan, ya. Oke, Tuhan berkati, tetap semangat, ya. Pak Frans Angki, Bu Jajuk, Bu Om Yogi, sampai kita ketemu besok, ya. Besok pagi, besok siang, ikuti supaya selalu bisa melawat Tuhan. Selamat malam, Cipung, Cis yang Liang. Ya, Bu Om, Tuhan berkati, Bu Anto, semangat, ya. Bu Jajuk. Ya, Pak John. Ya. Berkati semuanya. Sampai jumpa lagi. God bless you. Bye-bye. Tati. Ya. Nah,
Terima kasih Pak John. Thank you. Sama-sama, Banyak terberkati ya semuanya. Selamat malam. Salam, God Pak bless you all. Bye-bye. Cipung, semangat ya. Semuanya semangat. Oke, Pak Darmawan. Salam buat Bu Ananova, Pak Frans. Salam buat keluarga Terima kasih banyak, teman-teman Mr. ya. John. Salam buat Tuhan semua di berkati rumah ya. God bless you. pelayanannya. Selamat beristirahat ya. Bye-bye. Bye.